Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang bertemakan memberikan solusi pembelajaran berdiferensiasi untuk materi perilaku menyimpang dan pengendalian sosial pada kasus Bu Anita ya. Sebelum kami menerangkan atau memaparkan hasil diskusi kelompok kami, saya akan membacakan dari anggota kelompok kami, yaitu ada Bu Agustina Rizkia Putri dengan NIM 1830. Yang kedua ada Bu Anggita Resti Pramudita dengan NIM 1845. Yang ketiga ada Bu Fatkatul Hidayah dengan NIM 1873. Yang keempat ada saya Muhammad Wiarmanto dengan NIM 1915. Yang kelima ada Bu Rizka Putri Mailani dengan NIM 1955. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya Fakatul. Saya akan menjelaskan dari kasus Bu Anita. Bu Anita adalah guru sosiologi di SMA Negeri 17 Puncak Harapan yang telah mengajar lebih dari 20 tahun. Saat mengajar materi perilaku menyimpang dan pengendalian sosial di kelas 10, beliau menghadapi kendala karena materi dianggap terlalu teoritis dan membosankan jika hanya disampaikan melalui ceramah dan hafalan. Oleh karena itu, Bu Anita melakukan profiling peserta didik pada awal semester tahun ajaran 2025-2026. Hasil profiling tersebut menunjukkan bahwa yang pertama, dari sisi identitas digital, siswa sangat aktif menggunakan media sosial dan mengikuti tren yang sedang viral. Ini menunjukkan bahwa kehidupan digital sangat dekat dengan keseharian mereka. Yang kedua, yaitu dari aspek gaya komunikasi, siswa lebih nyaman berkomunikasi melalui chat atau grup obrolan dibandingkan komunikasi formal di kelas. Yang ketiga, yaitu pada minat kontemporer, siswa lebih tertarik membahas isu sosial yang sedang tren atau dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat adalah terdapat kecenderungan berkelompok, yaitu siswa cenderung berkumpul dengan teman yang memiliki minat yang sama. Nah, berdasarkan hasil profiling ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang terlalu monoton dan hanya berpusat pada guru kurang sesuai dengan karakter siswa saat ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Gita. Selanjutnya adalah solusinya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kontekstual yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik berdasarkan hasil profiling yang telah dilakukan. Dengan begitu, materi perilaku menyimpang dan pengendalian sosial menjadi lebih menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Puput. Terima kasih Bu Gita. Boleh di next. Di sini kita akan menjelaskan mengenai 8 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilakukan oleh Bu Anita. Yang pertama yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan digital peserta didik. Guru dapat menggunakan contoh nyata dari media sosial seperti cyberbullying, ujaran kebencian, perilaku fanatik, penyebaran hoax atau tren viral sebagai bahan diskusi agar materi dekat dengan kehidupan mereka. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran interaktif dan digital. Guru dapat memanfaatkan platform digital untuk diskusi, polling, chat, atau video pendek sehingga peserta didik lebih nyaman dan aktif berpartisipasi. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Peserta didik dapat membuat kampanye digital, video edukasi, podcast, atau analisis kasus perilaku menyimpang di media sosial untuk memperdalam pemahaman konsep. Nah, yang keempat, membentuk kelompok belajar yang beragam. Jadi, guru dapat membagi kelompok secara heterogen agar peserta didik belajar bekerjasama dengan teman yang berbeda latar belakang dan minat sehingga interaksi sosial lebih luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya, Bu Rizka. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Puput. Selanjutnya saya akan memaparkan strategi kelima. Strategi yang kelima yaitu menggunakan pendekatan diskusi dan studi kasus.
analisis kasus nyata yang sedang tren melalui diskusi untuk memahami teori, sekaligus melatih berpikir kritis terhadap masalah sosial. Strategi yang selanjutnya yaitu memberikan diferensiasi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Berikan pilihan tugas dan peran sesuai peserta didik agar semua dapat berkembang dan tanpa merasa diasingkan. Strategi yang selanjutnya meningkatkan minat kontemporer peserta didik. Guru dapat menggunakan isu yang diminati peserta didik sebagai konteks agar pembelajaran lebih bermakna dan tidak hanya hafalan teori. Nah, strategi yang ke-8 yaitu menciptakan suasana kelas yang inklusif dan nyaman. Guru dapat membangun komunikasi terbuka, hargai pendapat, dan beri dukungan pada peserta didik agar mereka merasa aman, percaya diri, dan aktif berpartisipasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Ya, simpulannya, Bu Anita dalam hal ini harus melakukan transformasi pembelajaran, yaitu Bu Anita perlu mengubah pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu dengan memanfaatkan hasil profiling peserta didik yang telah dilakukan Bu Anita dapat memanfaatkan teknologi digital dan strategi pembelajaran yang beraneka ragam supaya pada saat pembelajaran anak-anak bisa memahami atau memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Terus materi sosiologi dapat menjadi lebih relevan, menarik, dan mampu meningkatkan pemahaman serta keterlibatan peserta didik secara optimal. Nah, itulah dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada komentar atau yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.